Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarak nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Waqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha war rasul faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul adzim. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga besar Masjid Al-Furqan yang insyaallah semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam yang berbahagia kali ini tidak ada kata dan ungkapan yang patut kita ucapkan, melainkan kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas izin, rahmat, nikmat serta kekuatan yang Allah berikan, sehingga alhamdulillah pertengahan Dzulhijjah 1446 Hijriah malam ini kita bisa menyambung silaturahim dan taklim. Harapannya apa yang bisa kita lakukan, amal wajib, amal sunnah, masuk dalam hitungan Allah, menjadi ibadah terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan salam kita sampaikan pada teladan umat junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun, membimbing, membawa kita pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, masih menyambung ya surat Hud kemarin ayat 9, 10, 11. Ayat 11 di surat Hud kemarin illal ladzina sabaru wa ala rabbihim illal ladzina sabaru wa amilus solihat ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Kecuali orang yang sabar, orang yang mengerjakan kebaikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bersabar ketika diuji oleh Allah, bersabar menyikapi setiap ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi ujian itu baik buat yang bersangkutan. Mayuridillahu khairan yusabbu bihi. Siapa yang Allah taala hendak memberi kebaikan, Allah ta'ala uji terlebih dahulu. Ketika kita diuji oleh Allah, mesti kita bersabar, mesti kita tetap beramal soleh. Dengan cara seperti itu, ujian itu membawa ampunan, ujian itu akan ada pahala terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ayat ini telah disampaikan di pertemuan yang lalu. Ayat berikutnya yaitu ayat 12. Fala allaka tarikum ba'doma yuha ilaika wa dha'ikum bihi sadruka ayyakulu laula unzila alaihi kanzun au jaa ma'ahu malak innama anta nadhir wallahu ala kulli syai'in wakil. Bapak Ibu, di ayat 12, maka boleh jadi engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu,
dan dadamu merasa sempit karenanya. Karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau datang bersamanya malaikat? Sungguh engkau hanyalah seorang pemberi peringatan dari Allah, dan Allah itu maha memelihara segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kafir Quraisy, dan kafir Quraisy itu berusaha merendahkan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan mereka, tutur kata mereka hampir-hampir membuat dada dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sempit karena omongannya. Apa omongan orang-orang kafir terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Coba dibuka surat Al-Furqan, surat 25. Ya, surat 25 ayat yang ke-7, ayat yang ke-6. Dua ayat berturut-turut. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamsi fil aswaq laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhir aw yulqa ilaihi kanzun aw takunu lahu jannatu ya'kulu minha wa qala dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura. Ya, surat 25 surat Al-Furqan di ayat yang ke-7. Wa qalu ma li hadzal rasul, mereka berkata, mengapa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yaqulu ta'am, makan makanan, wa yamsi fil aswaq, dan berjalan di pasar. Laula unzila ilaihi malakun, kenapa Allah tidak turunkan malaikat bersamanya, fayakuna ma'ahu nadhir, ya, agar malaikat itu memberikan peringatan bersamanya. Ayat yang ke-8, au yulqa ilaihi kanzun au takunu lahu jannatu ya'kulu minha, atau mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan, atau mengapa tidak ada kebun baginya sehingga dia dapat makan darinya, yakni hasilnya. Orang-orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir. Ibu bapak saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah ucapan orang-orang kafir yang membuat dada dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sempit karena narasi yang disampaikan oleh mereka. Kenapa Allah tidak turunkan malaikat bersamanya? Kenapa Allah Ta'ala tidak berikan kekayaan? Kenapa tidak punya kebun? Seperti itulah ya orang-orang selera tinggi ketika dikasih tahu menolak apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Bapak Ibu bisa lihat di surat 34 ayat 34, ya, orang-orang selera tinggi, orang-orang yang Allah kasih kelebihan ketika mendengarkan dakwah dari para nabi, wa ma arsalna, ya, surat 34 ayat 34,
wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun qalu nahnu aktsaru amwala wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Ibu bapak boleh nyari ayat tapi lisannya cukup ya, nggak perlu mengganggu yang lain. Tolong diingetin itu. Boleh nyari ayat tapi lisannya jangan mengganggu yang lain. Ya, jadi biarin aja, kalau bisa nyari ayat alhamdulillah, nggak bisa nyari nggak apa-apa, cukup mendengar. Allah berfirman di surat 34 ayat 34, setiap Allah mengutus seorang pemberi peringatan kepada suatu negeri, orang-orang hidup mewah, orang-orang kaya di antara mereka berkata, kami benar-benar mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai utusan. Jadi selera tinggi ketika dikasih tahu yang dikatakan, qalu nahnu aktsaru amwala wa aulada. Kami banyak harta, kami anak-anak kami hebat-hebat. Kalau mau sukses, kalau mau berhasil, tidak seperti yang disampaikan oleh para guru, oleh para ustadz. Ustadznya kumis. Apa kumis? Kumuh miskin. Ya, kumis, kumuh miskin. Nah, jadi selera tinggi ketika dikasih tahu sebagaimana yang disebutkan di surat 34 ayat 34. Ya, qalu nahnu aktsaru amwala wa aulada. Mereka mengatakan harta kami banyak, anak-anak kami hebat-hebat. Merendahkan para nabi dan rasul, merendahkan orang yang beriman. Sementara orang yang beriman, orang yang bertakwa itu di atas mereka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah ayat 212. Surat 2 ayat 212. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Kehidupan dunia Allah jadikan terasa indah dalam pandangan orang kafir, dan mereka menghina orang yang beriman. Wa yaskharuna minal ladzina amanu, mereka merendahkan, mereka menghina orang yang beriman. Sementara walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah, orang yang beriman, orang yang bertakwa itu di atas mereka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia betul mereka punya status sosial, dunia betul mereka tajir, di dunia betul mereka berpendidikan. Tapi ingatlah bahwa yang Allah lihat itu tidak sekedar status sosialnya, tidak sekedar materinya, tidak sekedar pendidikannya. Yang Allah lihat adalah iman takwa. Maka orang yang beriman, orang yang bertakwa itu di atas mereka nanti di hadapan Allah pada hari kiamat. Orang yang ketika di dunia merendahkan orang yang beriman, mencemooh orang yang beriman, nanti di hadapan Allah, Allah akan balik. Allah rendahkan mereka, Allah hinakan mereka. Dan itu disebutkan dalam surat 7 misalnya. Silakan dibuka surat 7 ayat 50. Wa nada ashaban nar ashabal jannah an afidu alaina minal ma au mimma razaqakumullah qalu
innallaha harramahuma 'alal kafirin. Surat 7 ayat yang ke-50 Allah berfirman, wa nada ashaban nar, dan penghuni neraka memanggil-manggil penghuni surga. Apa kata penghuni neraka kepada penghuni surga? An afidhu alaina minal ma, ya tolong dong bagi kami airnya. Au mimma razaqakumullah, atau rezeki yang Allah berikan kepadamu. Bagi dong airnya, bagi kuenya, bagi rezekinya. Bapak Ibu, para penghuni surga, mereka jawab. Apa jawabannya? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Mereka, orang yang beriman, penghuni surga itu, mereka menjawab, air ini, makanan ini haram buat Anda. Dulu ketika di dunia Anda merendahkan kami, dulu ketika di dunia Anda mencemooh kami, nanti di akhirat mereka bakal direndahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bakal mengemis-ngemis, mereka bakal minta-minta, tolong dong bagi airnya, tolong dong bagi makanannya. Orang yang beriman dipastikan mereka semua menjawab, qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Minuman ini, makanan ini haram untuk orang kafir. Disitulah ibu bapak, sebagai orang yang beriman, sekalipun dicemooh, sekalipun direndahkan, kita tetap istiqomah. Istiqomah dalam iman dan amal, istiqomah dalam iman dan amal, dan itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dengarkan kebanyakan omongan orang. Kalau kamu dengerin kebanyakan omongan orang, bisa menyesatkan kamu dari jalan yang benar. Coba lihat Al-An'am. Al-An'am itu surat 6, ya, surat 6 ayat yang ke 100, ingat saya 116. Ya, surat 6 ayat 116, wa in tuti aktsara man fil ard yudhilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yahrusun. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya prasangka belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Jadi ibu bapak saudara, kebenaran itu gak mesti banyaknya orang. Contoh, ibu bapak kita diundang, 2 undangan yang berbeda. Yang satu pengajian di masjid, yang satu dangdutan. Kira-kira rame mana? Rame mana? Dipastikan rame dangdutan. Yang rame, yang banyak, belum tentu itu yang benar. Maka itu sekedar contoh, dan janganlah kamu mengikuti kebanyakan orang yang ada di muka bumi. Kalau kamu ngikutin ramenya, banyaknya, yudhilluka an sabilillah, dipastikan bakal menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak saudara, ya dakwah itu keberhasilan dunia bukan berarti ukuran. Bukan berarti ukuran itu orang sukses. Bukan berarti ukuran orang itu berhasil. Berhasil nggak mesti punya status sosial. Berhasil nggak mesti kaya raya. Allah Ta'ala Maha Rahman. Allah Ta'ala Maha Pemberi. Orang yang Allah kasih,
belum tentu disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu telah saya sampaikan di awal-awal kemarin di surat yang sama ini, surat Hud, surat 11 melompat ayat yang ke-15 dan 16 Januari. Surat Hud ini ayat yang ke-15 dan 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u wa batilu ma kanu ya'malun. Siapa-siapa yang pengen dunia, yang pengen perhiasan yang ada di dalamnya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, Allah sempurnakan pekerjaan mereka di dunia. Allah tidak mengurangi sedikit pun, sekalipun caranya salah. Sekalipun caranya salah, dikasih nggak sama Allah? Allah kasih. Allah Maha Rahman, Allah Maha Memberi. Siapa yang pengen dunia, perhiasannya disempurnakan kepada mereka, pekerjaannya, dan Allah tidak kurangi sedikit pun. Tapi ingat ayat 16. Ayat 16-nya, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka-mereka itu di akhirat nanti nggak dapat apa-apa kecuali neraka. Wa habita ma sona'u, hanguslah apa yang mereka usahakan di dalamnya. Wa batilum ma kanu fiha ma kanu ya'malun, dan batalah apa yang mereka lakukan. Naudzubillah min naudzubillah. Karena itu ibu bapak, ketika kita diuji oleh Allah urusan dunia, jangan sampai urusan dunia membuat hati kita sempit lalu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru karena kita sedang diuji oleh Allah dunia kita, maka tempatkanlah Allah dalam hati kita, maka Allah Ta'ala bakal ingat kita. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bakal memperbaiki keadaan kita. Jadi kalau kita jadikan Allah dalam hati kita, Allah akan hadir. Perbaiki hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun bakal memperbaiki keadaan kita, insya Allah. Ayat yang ke-13, am yaqulu naftara, am yaqulu naftara, bahkan mereka mengatakan dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah membuat-buat Al-Quran. Menurut tuduhan mereka, narasi yang mereka kembangkan, Nabi Muhammad itu dianggap membuat-buat suatu bacaan lalu menjadi bacaan pagi dan sore, sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Beliau Nabi Muhammad itu belajar dengan dua hamba Allah, istrinya dan pamannya, dibantu dengan yang lain pamannya. Itu menurut keyakinan mereka. Sementara Nabi Muhammad SAW itu, beliau sebelum turunnya Al-Quran itu tidak pernah belajar dengan siapapun. Beliau tidak pernah menulis Al-Quran itu dengan tangan kanan beliau sendiri. Coba lihat surat 29, surat Al-Ankabut ayat yang ke-48, 49. Al-Ankabut surat 29 ayat 48, 49. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu biyaminika idzal lartabal mubtilun
engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membaca suatu kitab sebelumnya. Sebelum turun Al-Quran itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah belajar membaca kitab apapun. Beliau nggak punya referensi, beliau nggak punya buku bacaan. Wala takhutuhu biyaminik, dan beliau tidak pernah menulis Al-Quran itu dengan tangan kanan beliau sendiri. Idzan, kalau begitu, kalau beliau membaca, punya banyak referensi, punya banyak tulisan, lartabal mubtilu, niscaya ragulah orang-orang yang mengingkarinya. Jadi bukti bahwa ini wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mengada-ada, bukan bikinan, bukan maunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu bukan maunya Nabi, tapi maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau nggak pernah membaca, nggak pernah menulis dengan tangan kanan beliau sendiri, tapi ayat 49-nya bal huwa ayatum bainat fi suduril ladzina utul ilm. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas dalam dada orang yang Allah kasih ilmu. Allah masukkan dalam dada orang yang Allah kasih ilmu. Yang pertama bisa memasukkan Al-Quran dalam dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarat orang merekam, begitu selesai merekam, di-setel ulang. Itulah kecerdasan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu bapak, dari ayat ini bisa juga kita memohon kepada Allah, ya Allah, masukkanlah Al-Quran dalam dada kami, anak cucu kami, gitu kan. Kalau Allah masukkan Al-Quran dalam dada kita, anak cucu kita diberi kemampuan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menghafal ayat-ayat Allah. Tidak sekedar menghafal, tapi berusaha mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah ayat Allah yang Allah wahyukan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yakin dengan Al-Quran yang Allah sampaikan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berkali-kali saya sampaikan, Allah siapkan dua pahala, Allah siapkan dua hadiah. Hadiah yang pertama ampunan Allah, hadiah yang kedua bagi yang percaya, Allah bakal perbaiki keadaan mereka. Lihat surat 47 ayat yang kedua, walladzina amanu wa amilus solihat wa amanu bima nuzila ala Muhammad wa huwal haqqu mir rabbihim kaffaru anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Ya, surat berapa tadi? Surat 47 ayat 2. Adapun orang yang beriman dan beramal soleh dan mereka percaya apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Al-Quran itu benar dari Allah, kaffaru anhum sayiatihim, niscaya Allah ampunkan kesalahan mereka, Allah ampuni dosa-dosa mereka, wa aslaha balahum, dan pasti Allah Ta'ala bakal memperbaiki keadaan mereka. Baru percaya bahwa apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembali ke surat Hud ayat yang ke-13 tadi, mereka-mereka yang enggak percaya, kul fa'tu bi asri suwarim mislihi muftarayat. Mereka-mereka yang enggak percaya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datangkanlah 10 surat semisal dengannya,
dengan Al-Quran yang dibuat-buat. Ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang yang benar. Allah tantang. Di surat Al-Baqarah juga di sana ditantang, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Jadi Allah Subhanahu wa taala tantang, dan tantangan Allah Subhanahu wa taala itu berlaku sampai sekarang. Qul in kuntum fi raibim mimma nazzalna, jika kamu ragu-ragu dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, coba datangkan satu surat, gak usah 10 ayat, satu surat semisal Al-Quran. Kalau kamu gak sanggup, takutlah, dan pasti kamu gak sanggup, pasti kamu gak bisa. Tantangan Allah Subhanahu wa taala ini gak main-main. Kalau kemudian di era digitalisasi, di era seperti ini, lalu ada hamba Allah yang mampu membuat semisal satu ayat dari Al-Quran, berarti Quran ini salah. Ternyata sampai hari ini belum ada dan tidak akan pernah ada hamba-hamba Allah yang bisa membuat satu ayat semisal Al-Quran. Kenapa? Ini sumbernya dari Allah. Ya, Al-Quran ini sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak saudara, banyak ayat yang menjelaskan tentang keajaiban Al-Quran, bahwa Quran ini benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan diuji dari segi bahasa, dari segi tata bahasa. Misalnya surat Yasin. Surat Yasin, yang ada dalam surat Yasin itu ya dan sinnya habis dibagi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pernah saya kasih PR, udah dihitung belum? Surat Yasin, ya dan sin habis dibagi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? 19 huruf. Jadi habis, maksudnya apa? Ya-nya, sinnya habis dibagi dengan 19. Itu merupakan bentuk bahwa Quran ini wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah orang yang berusaha, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, kami percaya bahwa ini wahyu Allah. Shadaqallahul azim. Tidak seperti orang kafir bahwa Al-Quran dianggap adalah bikinan yang diada-adakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi mereka yang tidak percaya, silahkan datangkan 10 ayat semisal Al-Quran, ajak siapa aja yang mau selain dari Allah, jika kamu orang yang benar. Lanjut, kita buka dialog tanya jawab. Masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Monggo silahkan. 5 menit. Siapa yang monggo silakan. Nah, ini Ustaz mau nanya mengenai fenomena neraka itu di media sosial, banyak yang lagi dinin gitu Ustaz. Maksudnya dibikin konten gitu. Baik. Itu gimana hukumnya Ustaz? Ya. Bapak Ibu Saudara, di media dibikin narasi di neraka itu ketawa-ketawa. Ya. Jadi dibikin narasi di neraka itu ketawa-ketawa. Ibu bapak saudara, jangankan ketawa, ya, ketika Allah Ta'ala perlihatkan kepada orang-orang yang hidupnya hanya bikin dosa, bikin maksiat, kalau kamu ngelihat ketika lepasnya ruh dari jasad aja nggak sanggup. Apalagi ketika mereka dihukum sama Allah, mereka menyesal dan mereka menyesal. Lihat pertama surat 23 ayat 99 dan 100. Surat 23 ayat 99 dan 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla
Sehingga apabila kamu lihat orang yang belum sempat beriman, belum sempat bertobat, belum sempat ibadah, keburu malakatul maut datang, qala rabbirji'un, ya Allah, pulangkan aku ke dunia. Pulangkan aku ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu sholihan fima taraktu, supaya aku bisa melakukan apa yang dulu diperintahkan Allah, apa yang dulu aku tinggal, supaya aku bisa bertobat, supaya aku bisa ibadah. Dijawab oleh Allah, kalla, sekali-kali tidak akan dikembalikan. Disebutkan lagi di surat yang sama ayat 108. Coba buka surat 23 itu ayat 108. Allah berfirman, qala sa'u fiha wala tukallimun. Allah berfirman, tinggal kamu di neraka situ, nggak usah ngomong, nggak usah berjanji mau jadi orang baik, nggak usah bersumpah mau melakukan apa yang diperintahkan Allah, nggak sempat ketawa, nggak sempat bercanda. Ancaman Allah nggak main-main. Lihat lagi surat 32 ayat 12. Nggak apa-apa, ini pertanyaannya penting dan harus dijawab. Surat 32 ayat 12. Walau taro idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun, gitu kan? Surat 32 ayat 12. Ya, alangkah ngerinya kalau sekiranya kamu lihat orang-orang mujrim, orang yang hidupnya tidak ada hari kecuali bikin maksiat kepada Allah. Kalau kamu lihat pasti kamu nggak tega. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim. Ya, kalau kamu lihat pasti kamu nggak tega, orang-orang mujrim, orang yang hidupnya bikin dosa, bikin maksiat, menundukkan diri mereka di hadapan Allah seraya berkata, Rabbana absorna wa sami'na, ya Allah, sekarang kami lihat langsung, sekarang kami dengar langsung, kembalikan kami ke dunia, kembalikan kami ke dunia supaya kami beramal soleh. Inna muqinun, kami adalah orang yang yakin. Kalau sudah melihat seperti itu, kira-kira sempat ketawa nggak? Sempat ketawa nggak? Sempat bercanda nggak? Boro-boro ketawa, boro-boro bercanda, yang ada menyesal dan menyesal. Karena ketika hancur diganti dengan kulit baru, hancur diganti dengan kulit baru, supaya mereka merasakan betapa dahsyatnya azab Allah. Lihat surat 4 ayat 56. Coba lihat surat 4, surat An-Nisa ayat 56. Innalladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara kullama nadijat julutuhum baddalnahum julutan ghairaha liyadzuqul adzab. Sesungguhnya orang yang kufur dengan ayat kami, Allah lemparkan, Allah campakkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulitnya hancur, Allah ganti dengan kulit baru. Direbus, hancur, diganti dengan kulit baru. Karena kalau hancur nggak ngerasain sakit, gimana supaya mereka ngerasakan sakit? Hancur diganti dengan kulit baru, hancur diganti dengan kulit baru, liyadzukul azab, agar mereka merasakan betapa dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan panasnya api neraka itu, kalau panasnya api di dunia ini baru 1 kali 77. Bahkan riwayat lain mengatakan kali 99. Kita nggak bisa bayangkan ketika kita dulu nyalain kompor, korek api pakai api itu kayak kayu itu kan, lambat buang terbakar sakit, betul. Kalau sekarang nggak ada kayak korek begitu, sekarang kayak nggak ada, betul. Nah jadi itu udah panas apa namanya, kompor Cilegon bubur besi itu 100-1500 Pak ya panasnya.
Kalau Gunung Merapi yang Mbah Marijan kena asapnya itu 800. Mbah Marijan kena asapnya doang gosong. Gimana kalau kena kawah Gunung Merapi? Nggak bisa membayangkan. Itu baru 1 kali 77 kali 99. Nggak sempat ketawa, nggak sempat reuni karena sama-sama artis dan sebagainya. Nah jadi naudzubillah, nggak mikirin orang lain, mikirkan diri masing-masing, nggak mikirin ketawa-ketawa, nggak mikirin bercanda, yang ada penyesalan dan penyesalan. Maka pertanyaan tadi betul disampaikan, karena yang berkembang sekarang itu di kalangan anak muda, di neraka itu enak ketawa-ketawa, di neraka itu enak, dan seterusnya dan seterusnya. Sementara ancaman Allah surat 4 ayat 56 amat sangat dahsyat. Makanya doa kita, Allahumma azirna minan nar, Allahumma azirna minan nar, Allahumma azirna minan nar. Ya Allah, selamatkan kami semua dari api neraka. Ini yang dapat saya sampaikan. Udah masuk Isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.